Halo teman-teman, nah kali ini kita akan ngebahas materi terkait pertemuan 9 untuk mata kuliah keuangan publik. Nah, jadi kali ini saya kedapatan untuk membahas terkait soal bahas untuk materi pertemuan 9. Nah, jadi untuk soal-soalnya diambil dari soal-soal tahun lalu, ya, soal-soal tahun-tahun sebelumnya, gitu. Jadi bisa aja 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, seperti itu. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita terkait karakteristik sektor pendidikan dan peran pemerintah. Nah, itu judul sesuai RPS-nya. Jadi konteksnya tentang pendidikan. Nah, jadi di sini dibagi menjadi beberapa soal. Di sini ada terdiri dari 11 soal pilihan ganda dan 2 esai. Ya. Nah, jadi pada nomor 1 ini, gitu ya, terkait pilihan ganda, di sini dikatakan bahwa alasan pemerintah terlibat dalam bidang pendidikan adalah, nah jadi di sini kita bisa garis bawahin terkait pemerintah ya, pemerintah yang terlibat, pemerintah terlibat, oke, dalam bidang pendidikan. Nah, jadi kan kita mungkin teman-teman udah belajar juga ya mungkin ya, udah masuk pertemuan 9 gitu ya. Jadi ada beberapa alasan pemerintah itu ikut campur gitu, ataupun bisa dibilang terlibat dalam bidang pendidikan. Nah, di sini pilihannya ada eksternalitas positif pendidikan, kegagalan pasar. Nah, jadi dari semuanya ini gitu, kita bisa mengacu pada teorinya, gitu ya. Nah, jadi alasan pemerintah yang pertama itu ya pertama adanya eksternalitas positif, yaitu di sini yang eksternalitas positif itu terdiri dari productivity sama citizenship. Jadi kan kalau namanya eksternalitas positif tentu yang membawa keuntungan bagi orang lain gitu dari tindakan yang dihasilkan oleh suatu orang ataupun entitas. Jadi kalau pemerintah terlibat gitu ya, pemerintah terlibat kan jadi pendidikannya bisa lebih baik gitu. Artinya ketika pemerintah ikut serta dalam menangani pendidikan gitu ya, otomatis akan mempengaruhi orang lain, akan membawa dampak ke orang lain gitu. Bagi kita yang merasakan, mungkin kita masyarakat bisa kita bilang ya, kita masyarakat bisa menjadi lebih produktif gitu ya, dan juga lebih citizenship, atau bisa dibilang lebih mencintai, atau bisa menjadi warga negara yang lebih baik. Nah, jadi untuk yang pertanyaan pertama ini kita bisa jawab yang A ya teman-teman, eksternalitas positif pendidikan. Nah, di sini juga ada kegagalan pasar dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Nah, sebenarnya di sini sebenarnya kalau kegagalan pasar it's okay, tapi karena di sini ada terkait fasilitasnya. Tapi seharusnya di sini dia penyediaan pinjaman pendidikan itu baru lebih lebih fair, lebih tepat jawabannya. Kalau fasilitas pendidikan itu belum benar gitu. Jadi sesuai teorinya kita bisa jawab nomor 1 ini terkait adalah eksternalitas positif pendidikan gitu ya. Itu alasan mengapa pemerintah bisa terlibat gitu ya. Oke. Yang kedua, soal nomor 2 di sini ada katanya adanya perbedaan kualitas sekolah. Dan di sini ada perbedaan kualitas. Nah, perbedaan kualitas sekolah antara daerah dapat menjadi alasan diberikan dana transfer. Nah, tujuannya itu apa? Gitu. Tujuan dari dana transfer itu apa? Nah, jadi kalau kita berkaca gitu ya, kita mungkin nggak mempelajari materi terkait mata kuliah terkait PPKN 2, dan mungkin teman-teman juga udah belajar kan kayak DAU dan alokasi umum gitu ya, DAU dan nah jadi sudah teman-teman pelajarin. Nah, jadi
itu kan termasuk dalam kategori dana transfer. Nah, tujuan dari dana transfer itu tuh apa? Nah, jadi tujuannya itu yang pertama agar tidak terjadi ketimpangan pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, kegiatan pendanaan transfer ke daerah ditujukan untuk mengurangi kesenjangan, ya kan? Mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah serta mengurangi kesenjangan juga terkait kelayanan publik antar daerah. Nah, sehingga jika kita kaitkan ini dalam hal pendidikan, gitu ya, maka tujuan dari dana transfer itu yaitu ia mengurangi kesenjangan layanan publik berupa kualitas sekolah antar daerah. Jadi karena ada perbedaan ya, makanya ya mau nggak mau pemerintah memberikan dana transfer. Jadi ini ada kesenjangan, ada ketimpangan, ada perbedaan gitu ya. Jadi nggak sama. Jadi makanya adanya dana transfer itu. Nah, itu tujuannya gitu ya. Jadi kalau di sini itu tujuannya itu karena redistribusi. Jadi kayak mendistribusikan ya. Makanya karena kan redistribusi ini kan kayak kita mungkin teman-teman juga udah belajar kan. Jadi kayak kita mungkin pemerintah pusat memberikan kepada daerah gitu ya. Redistribusi namanya. Kayak makanya nomor 2 kita boleh jawab yang B. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang nomor 3, pemerintah federal dan negara bagian di Amerika Serikat memberikan dukungan aktif dalam bentuk pemberian pinjaman dan subsidi. Nah, dia tuh pada tingkat pendidikan yang mana gitu ya, terkait pinjaman dan subsidi ini. Nah, jadi kan teman-teman sudah belajar ya, sudah masuk pertemuan pertama. Nah, jadi kan kalau tidak salah kan ada beberapa upaya pemerintah gitu ya, khususnya terkait bagian pendidikan tinggi ya, pendidikan tinggi. Nah, kalau di sini pendidikan tinggi kita kategorikan sebagai perguruan tinggi lah yang namanya ya. Nah, jadi ada beberapa yang diberikan ataupun yang dicanangkan ataupun yang dijalankan oleh pemerintah federal yang di Amerika Serikat. Dua contohnya adalah terkait namanya Pell Grants sama Direct Student Loans. Nah, jadi karena di sini kita konteksnya adalah pinjaman gitu kan dan subsidi. Nah, kalau dia yang namanya grants itu kan subsidi ya. Jadi di sini adalah kalau Pell Grants itu adalah subsidi untuk pendidikan tinggi. Di sini juga ada kata pendidikan tinggi yang dikelola oleh pemerintah federal yang memberikan hibah kepada keluarga yang berpenghasilan rendah untuk membayar pengeluaran pendidikan mereka. Dan juga terkait yang namanya direct student loans. Nah, di sini ada kata loans, berarti pinjaman. Berarti loans direct student loans ini adalah pinjaman yang diberikan langsung oleh the Department of Education. Nah, so karena dia di sini dalam bentuk pemberian pinjaman dan subsidi, gitu ya, pinjaman dan subsidi, jadi lebih mengacunya kepada perguruan tinggi karena di situ pemerintah Amerika Serikat gitu kan dia sudah membuat program beberapa. Nah, dua contohnya itu adalah Pell Grants sama Direct Student Loans. Nah, di mana Pell Grants ini adalah subsidi dan Direct Student Loans ini adalah pinjamannya. Jadi, kalau ditanya ini diberikan kemana, lebih kepada perguruan tinggi. Makanya jawabannya untuk nomor 3 adalah yang D. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan nomor 4. Nah, pemerintah Indonesia mengalokasikan 20% APBN untuk sektor pendidikan. Nah, itu disebabkan karena apa? Nah, di sini ada pilihan ya. Pertama adalah rendahnya penyerapan anggaran di sektor lain, perhitungan imbal hasil dari pendidikan, yang C adalah menangkap aspirasi masyarakat lewat pemilu dan tekanan dari negara lain. Nah, kalau kita berbicara terkait sektor pendidikan gitu, kita kan lebih prefer dampaknya. Kita kan kalau berbicara sama suatu hal itu kita lebih lihat apa dampaknya gitu, apa realisasinya kalau misalnya
A ini dilakukan, apa dampaknya? Kalau jika Z ini dilakukan, apa dampaknya? Nah, kita namanya pendidikan itu kan harapannya itu membawa suatu yang lebih baik gitu ya. Nah, makanya dari teori juga yang kita pelajarin, baik dari materi gitu kan ya, alasan pemerintah mengalokasikan 20% APBN-nya untuk pendidikan, ya tentu ada harapan gitu. Ada harapan di mana dengan adanya pendidikan yang lebih baik atau lebih tinggi gitu kan ya, akan membawa masyarakat itu menjadi lebih baik lagi gitu. Akan membawa masyarakat lebih baik lagi dengan memperoleh upaya yang tinggi gitu, atau upaya yang lebih baik lah ibaratnya. Nah, mungkin ada berdasarkan teori gitu ya, semakin kita tinggi, mungkin teman-teman juga bisa lihat ya kan secara realnya gitu, ketika kita memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, maka kita mungkin bisa golongannya bisa menaik gitu. Mungkin itu sudah teman-teman dengar gitu ya. Nah, jadi makanya itu alasan pemerintah gitu untuk mengalokasikan dana yang sebesar 20% tersebut. Dan lainnya juga, pemerintah juga mengharapkan dengan adanya pendidikan tadi akan meningkatkan keahlian gitu. Dengan meningkatkan keahlian tentu akan meningkatkan produktivitas masyarakat gitu ya. Sebenarnya jadi secara konsep yang nomor 4 ini gitu ya, alasan pemerintah itu kita lebih return-nya gitu. Apa sih return dari education yang telah diberikan gitu? Yang pertama, pemerintah mengharapkan akan masyarakat itu memperoleh wages yang lebih tinggi, dan yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan skills-nya. Jadi ketika skills-nya meningkat, akan meningkatkan juga terkait produktivitas masyarakat ke depannya. Itu makanya ini harapannya, alasan dan harapan ya yang diinginkan pemerintah melalui sektor pendidikan tadi. Seperti itu. Yang nomor 5, kita berbicara terkait, nah berikut ini adalah bentuk-bentuk insentif ya. Insentif pemerintah Indonesia yang diberikan dalam bidang pendidikan kecuali. Nah, kalau dari sini mungkin teman-teman udah pasti paham lah ya. Nah, di sini tuh kalau dana BOS jelas ya, dana bantuan operasional sekolah, beasiswa LPDP, ya pasti Kartu Indonesia Pintar. Pasti ini kan Kartu Indonesia Pintar lebih kayak voucher ya, educational voucher. Jadi yang nggak mungkin ya adalah kredit usaha rakyat gitu. Kenapa? Karena kredit usaha rakyat atau KUR itu adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang feasible tapi belum bankable. Nah, tujuan dari kredit usaha rakyat ini itu meningkatkan dan memperluas pelayanan bank kepada UMKM produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, yang diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan. Nah, jadi secara konteks ini, gitu kan, kredit usaha rakyat ini tuh konteksnya bukan dalam ranah pendidikan, gitu ya, tapi dia dalam ranah ekonomi. Makanya yang kecuali dari hal ini, yang ya jelas jawabannya adalah yang D, yaitu kredit usaha rakyat. Seperti itu, teman-teman.